Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapat bekas. Ini katanya mengalami kebocoran di bagian evaporatornya. Biasa ini hal paling sering terjadi ketika mengambil es di congkel ya. Ternyata bikin lubang di sini. Ini udah dibersihkan tadi sama yang punya kulkas, katanya udah dikerok catnya, nah, jadi terlihat semakin jelas di kebocorannya. Oke, nanti akan kita lakukan proses perbaikan. Gimana caranya? Terus tonton video saya ya. Oke, langsung saja kita persiapkan dulu bahan-bahan yang kita butuhkan. Ini ada pentil, nanti bisa kita gunakan untuk proses pengisian freonnya ya. Nanti kita pasang di sini. Kemudian ada kawatnya. Ini ada kawat untuk pengelasan evaporator, juga kawat yang kita gunakan untuk pengelasan di pipanya, karena nanti antara evap dan pipa-pipanya itu berbeda bahan, jadi kita gunakan dua jenis kawat yang berbeda juga. Kemudian ada obeng dan juga satu lagi, nah ini alat potong ya, kita gunakan untuk memotong pipa-pipanya biar nanti potongannya lebih rapi, kita gunakan alat ini. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita eksekusi. Pertama kita bongkar dulu bagian evaporatornya, kita lepas. Yang jelas karena dia terjadi kebocoran, dan bocornya itu terjadi ketika kondisi di dalam ruangan sini itu masih terdapat es. Otomatis ketika es itu mencair, dimungkinkan itu akan ada air yang masuk ke dalam evaporator melalui kebocoran yang terjadi. Maka mau tidak mau kita harus bersihkan sisa-sisa air yang masuk ke dalam evaporator. Karena efeknya nanti ketika tidak kita bersihkan, langsung kita tambal begitu saja, itu nanti ketika kita isi freon, justru sisa dari air itu akan menyebabkan mampet di saluran evaporatornya. Dan otomatis ketika terjadi mampet, kulkasnya juga tidak akan berfungsi dengan baik, karena gas freonnya tidak akan bersirkulasi. Ini coba kita lepas baut-baut yang ada di sisi-sisi ini. Setelah semua baut terlepas, kita bisa langsung tarik covernya. Ini bagian yang atas biasanya ada penguncinya, agak lebih keras ya, ini bisa dilihat ya bentuk kunciannya. Jadi ini plastiknya harus kita tekan ke bawah. Nah, seperti ini. Ini juga ada, kita tekan ke bawah. Ya. Ini penampakan covernya setelah dilepas. Setelah itu satu baut lagi untuk pengait dari evapnya. Ya, cukup. Itu nggak perlu sampai dilepas, cukup dikendorkan. Dengan ini kita bisa lihat penampakan dari pipa salurannya. Ini ada pipa masuk dan pipa keluarnya. Oke, kita akan potong kedua pipanya ya. Kita gunakan alat ini biar nanti hasil potongannya lebih halus. Jadi untuk proses penyambungannya lagi nanti bisa lebih mudah. Sebenarnya untuk evap bisa juga kita lakukan flashing tanpa kita melepas, tapi dari beberapa pengalaman biasanya itu kurang maksimal hasilnya. Maka demi kepuasan pelanggan, kita bersihkan sampai benar-benar bersih dengan cara kita lepas evapnya sekaligus. Bisa dilihat ya, di sini hasil potongannya bagus.
Ini harus hati-hati juga. Sekarang kita bersihkan ulang ya dari evaporator yang bocor. Kita bersihkan dari cat-cat yang ada. Ini nanti dengan tujuan biar ketika kita lakukan penambalan itu bisa maksimal rapatnya. Ini bisa kita kerok pakai obeng. Kita bisa juga kerok menggunakan cutter seperti ini ya. Yang penting hati-hati juga, jangan sampai tujuan kita membersihkan setnya malah kita menambah lubang di FF-nya. Jadi harus tetap hati-hati. Yang kita fokuskan adalah bersihkan setnya ya. Ya, setelah proses membersihkan FF-nya dirasa sudah cukup, sekarang kita akan potong pipa di bagian kompresor AC-nya ya. Di sini. Ya, pipa ini akan kita potong, nanti akan kita pasang pentil di sini ya. Pentil ini nanti kita gunakan untuk pengisian freonnya. Oke, untuk mempermudah. Kita bisa gunakan alat yang tadi ya. Sebenarnya tidak harus menggunakan alat ini. Jika teman-teman di rumah tidak memiliki alat potong seperti ini, bisa juga kita potong menggunakan gergaji besi sebenarnya ya. Jadi nggak harus pakai alat seperti ini. Kita bisa manfaatkan alat seadanya. Cuma ini kebetulan saya ada, jadi kita potong pakai ini. Biar pergerakannya lebih, ini pun kita tidak bisa maksimal ini pergerakannya, justru malah lebih bagus mungkin pakai itu gergaji besi. Cukup seperti ini. Oke, sini udah terpotong ya. Nanti ya, kita akan bersihkan menggunakan tekanan dari angin. Ini sangat mudah saja ya. Kita bisa langsung semburkan saja dari sini. Ini teman-teman juga harus memastikan kalau di dalam saluran air kompresornya itu tidak terdapat air ya. Ini caranya seperti ini. Kita tiup, kemudian sini kita tutup, kemudian tutupnya kita buka. Setelah dirasa cukup, sekarang kita bersihkan untuk bagian pipanya ya, biar nanti ketika kita akan melakukan penyambungan akan menjadi lebih mudah dan maksimal. Kita amplas dulu di bagian pipa sini, tapi hati-hati jangan sampai gramnya nanti masuk ke dalam lubang. Ini seperti ini saja, pelan-pelan ya. Kita bersihkan kerak-kerak yang ada di luar pipanya untuk memaksimalkan proses penyambungan nanti. Kita beralih ke pipa spiralnya ini ya. Ini akan kita lakukan pemotongan di pipanya, pipa spiralnya ini. Nanti di pipa spiral ini akan kita gunakan untuk pembuangan udara sebelum kita lakukan proses pengisian freon nantinya. Pipanya kita potong saja sedikit. Oke, setelah pipanya terpotong seperti ini ya. Sekarang kita ini karena untuk filternya kita akan gunakan lagi ya.
Jadi kita nggak mengganti filternya, kita gunakan lagi. Maka kita langsung buat saluran baru untuk masuk pipa yang lama ini. Kita akan buat saluran baru di bagian sini ya. Kita bisa gunakan bor atau mungkin paku atau sejenisnya ya. Yang penting kita bisa gunakan untuk membuat lubang di sini. Ini kita bikin lubang di sini. Ini kita lubangi bagian filternya sampai lubangnya itu bisa kita masukkan pipa spiralnya ke sini. Nah, seperti ini ya. Kalau pipa spiralnya udah masuk, udah cukup ya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke proses penambalan bagian evaporator yang mengalami bocoran. Kita siapkan dulu kawat lasnya dan juga alat lasnya ya. Selain itu kita juga siapkan nanti pipa yang akan kita sambung. Salah satunya adalah ini nanti soknya ya. Sok ini kita gunakan untuk penyambungan pipa evapnya nanti. Selain itu kita juga siapkan pentilnya, nipple atau pentilnya. Ini kita gunakan untuk proses pengisian freon ya. Nanti pentil ini kita pasang di bagian kompresornya. Baik, langsung saja untuk proses penambalan evapnya kita langsung kerjakan. Ya, untuk nyala api yang kita gunakan di blender lasnya ya. Untuk kita gunakan yang nyalanya jangan terlalu besar oksigennya, dengan harapan nanti tingkat panasnya tidak terlalu tinggi, karena evap terbuat dari bahan aluminium yang nanti akan sangat mudah meleleh. Pertama kita hangatkan dulu bagian yang akan kita tambal ya. Jangan terlalu terfokus, biar nanti dia tidak tambah lebar justru bolongnya. Setelah kita panaskan dan dirasa cukup, kita dekatkan kawatnya seperti ini, pelan-pelan saja, karena ini sangat mudah meleleh ya. Bagian yang satunya sedikit-sedikit saja. Cukup ya. Sekarang kita periksa dulu hasil dari tambalannya. Ini hasil las-lasannya ya, tambalannya. Jadi dia harus benar-benar menyatu dengan evapnya. Jangan sampai nanti terkelupas. Ini nanti kita bersihkan. Setelah dibersihkan nanti kita cek lagi apakah masih kemungkinan ada kebocoran atau tidak. Setelah evap sudah kita tambal, sekarang kita akan pasang bagian ventilnya di kompresornya. Ini kita masukkan ini ya. Kemudian untuk alat atau bahan tambalnya kita gunakan kawat yang tembak ini ya. Untuk arah api hati-hati ya, jangan sampai nanti merusak komponen yang lain. Kita panaskan dulu. Setelah dirasa cukup, kita tempelkan bahannya. Sampai dia mengalir ke sela-sela semuanya. Oke. Paling tidak seperti ini ya.
dipastikan semuanya benar-benar rapat. Oke, setelah itu kita sekaligus las di bagian pipa spiralnya ya. Kita masukkan pipa spiralnya ya, seperti ini, sekitar 1 sentian ya. Bila sudah cukup, kita bisa langsung lakukan pengelasan. Jangan lupa untuk ini kita kasih pelindung di belakangnya ya, karena di sini terdapat banyak kabel. Jangan sampai nanti merusak komponen yang lain. Ini saya gunakan plat nomor bekas. Panaskan. Sampai seperti ini ya, benar-benar rapat. Oke, kita bisa langsung lakukan pengecatan. Kita bisa gunakan cat warna putih juga ya, biar nanti bekas lasnya terlihat lebih samar. Oke, setelah evapnya udah kering catnya ya, setelah catnya kering seperti ini, kita bisa lanjutkan proses penyambungan pipa evapnya. Kita siapkan dulu shocknya ini tadi ya, kita pasang di sini, paling tidak separuhnya ya, biar tidak lepas. Kita press sedikit pakai tang seperti ini. Biar nggak merosot aja. Kemudian kita las dulu bagian atasnya. Oke, dirasa cukup. Kita pasang ke evapnya. Press juga ya, biar nanti lebih rapat. John ya, yang pipa kecilnya ya kita masukkan. Setelah pengelasan selesai, kita bisa pasang lagi evapnya di dudukannya. Kita pasang cover evapnya. Oke, jangan lupa semua bautnya dipasang dan dikencangkan ya. Oke, udah seperti semula lagi ya. Setelah evaporator selesai, kita langsung saja ke proses pengisian freon ya. Namun untuk
melakukan pengisian, terlebih dahulu kita harus membuang udara-udara yang ada di dalam saluran ya. Kita siapkan dulu peralatannya. Ini ada manifold gig, kemudian tabung freonnya juga kita siapkan. Kita pakai yang R134 ya, jangan sampai keliru. Kita sesuaikan dengan jenis freon yang digunakan, R134. Jadi untuk penggunaan freon jangan sampai salah. Kita langsung saja hubungkan ke bagian saluran pengisian. Ini kita gunakan untuk melihat nanti tekanan yang ada di dalam saluran. Kita pasang di sini. Ini kita buang oksigen yang ada di dalam saluran, kemudian nanti kita flushing pakai freon biar nanti benar-benar bersih oksigen dan udara bebas yang ada di dalam saluran, benar-benar terbuang. Setelah kita pasang dua katupnya, kemudian kita hidupkan kulkasnya. Kita hidupkan. Oke, tolong dinyalakan mas kulkasnya mas. Nah, setelah kulkas dinyalakan, di on ya, nanti udara bebas akan keluar melalui pipa yang kita potong ini. Bisa kita lihat menggunakan air. Di sini bisa terlihat udara bebas yang terjebak di dalam saluran itu nanti akan keluar. Kita tinggal tunggu sampai nanti benar-benar tidak ada udara yang keluar dari dalam ya. Atau kita juga bisa mengamatinya dari pergerakan jarum di manifold gignya. Itu nanti kita amati sampai di minus 30. Oke. Kita tunggu. Untuk mempercepat bersihnya udara bebas yang ada di dalam, sekalian kita flushing menggunakan freon ini sedikit saja, biar nanti udaranya diganti dengan gas freon ini sedikit saja, sehingga nanti benar-benar bersih. Kalau sudah cukup, kita tunggu lagi sampai benar-benar habis udaranya. Oke, kita cek lagi apakah udaranya sudah benar-benar habis yang di dalam saluran. Nah, sudah tidak timbul gelembung ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung proses untuk pengelasan pipanya. Pertama kita tutup dulu. Kita kepit pakai tang seperti ini. Kita tutup dulu salurannya. Setelah itu kita langsung proses pengelasan, langsung kita tutup. Jangan lupa kita kasih pelindung lagi. Alatnya mana mas? Oh ini. Langsung kita flush. Oke, ya seperti ini ya. Jadi ketika kita mengelas, posisi kulkas tetap kita isikan sedikit demi sedikit sambil kita pantau di bagian bodi samping kulkasnya. Ketika dia sudah bekerja dengan baik, maka dia akan timbul suhu yang lebih tinggi di bagian sampingnya. Nah, ini udah terasa hangat ya. Udah terasa hangat di bagian samping kulkas. Kita sambil cek di bagian evapnya. Di sini nanti dia akan terdengar bunyi suara aliran dari freonnya. Bisa didengar ya. Kita bisa tempelkan telapak tangan kita di bagian sini. Ketika sudah mulai terasa lengket, nah ini udah lengket ya. Itu menunjukkan sistem sudah bekerja dengan baik. Nah, jadi sudah terasa lengket ya. Oke, dan jangan lupa kita periksa bagian evap yang kita lakukan pengelasan tadi, yang tadinya mengalami kebocoran. Kita periksa menggunakan air dan sabun. Ini harus aman ya, mudah-mudahan tidak bocor. Nah, aman ya.
Oke, bagian sini aman juga ya. Setelah dirasa sempurna, cukup, sudah tidak terdapat kebocoran lagi, kita periksa tekanan di regulatornya. Ini harus 10 PSI ya, pas ya. Oke, jika dirasa sudah cukup, tekanannya sudah sesuai, kita bisa lepas peralatannya. Oke, selesai. Ini kita tutup. Ini cukup kita rapikan ke dalam sedikit. Nah, seperti ini. Ini juga kita rapikan ke dalam. Oke. Untuk memastikan bahwa kulkas ini sudah bekerja dengan baik, ini sudah kita siapkan air ya. Kita akan coba kita letakkan di sini. Nanti dalam waktu berapa jam dia bisa jadi balok es atau tidak. Oke, kita taruh, kita tutup kulkasnya. Kemudian nanti kita tunjukkan setelah beberapa waktu. Sekarang pukul berapa ya Mas? Lihat di HP-nya Mas. Sekarang pukul berapa? Jam 11.05. Oke, kita tunggu sekitar 2 jam. Nanti hasilnya bagus atau tidak. Oke teman-teman, sekarang sudah 2,5 jam ya. Kita lihat hasilnya, apakah sudah menjadi balok es. Nah, ini udah keras teman-teman, bisa dilihat ya. 2,5 jam sudah menjadi balok es. Ini berarti perbaikan kita sudah berhasil dan kebocoran sudah teratasi ya. Kulkas sudah kembali seperti semula lagi ya. Kondisinya sudah bagus kembali. Ini bisa kita kembalikan kepada pemilik kulkasnya ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton video saya, terima kasih ya. Mudah-mudahan jika video saya bermanfaat, silahkan berikan like serta tinggalkan komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan informasi tentang perbaikan kulkas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya.